Baik, kita lanjutkan untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu apabila salah satunya genap dan salah satunya ganjil. Misal di sini A-nya adalah bilangan bulat genap dan B-nya adalah bilangan bulat ganjil. Nah, sesuai dengan definisi pemetaannya, jika A genap, maka tau A sama dengan 1. Karena B ganjil, maka tau B-nya sama dengan negatif 1. Nah, karena A genap dan B ganjil, maka apabila dijumlahkan, pastilah dia bilangan ganjil. Jadi kalau dua buah bilangan bulat, satunya genap, satunya ganjil, hasilnya pasti ganjil. Tidak mungkin akan menghasilkan bilangan genap, ya. Nah, di sini ya, sesuai dengan definisi pemetaannya, maka peta dari A plus B itu sama dengan negatif 1. Ya, karena A plus B-nya adalah bilangan ganjil. Nah, ya, kita tuliskan begini. Ya, to A plus B sama dengan negatif 1. Ya, negatif 1 ini kita bisa nyatakan sebagai 1 dikali negatif 1. Ya, karena 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. Sementara apabila kita lihat di atas ya, 1 ini sama dengan to A. Kemudian negatif 1 itu sama dengan to B. Nah, sehingga untuk kemungkinan ketiga ini berlaku juga to A plus B sama dengan to A kali to B. Ya. Nah, kemudian kemungkinan keempat atau kemungkinan yang terakhir, yaitu apabila A-nya yang ganjil dan B-nya yang genap. Nah, kalau ini tadi kan A-nya genap, B-nya ganjil. Nah, bisa jadi juga A-nya yang ganjil, B-nya lah yang genap ya. Nah, sesuai dengan definisi pemetaannya, jika A ganjil, maka to A sama dengan negatif 1. Jika B genap, maka to B sama dengan 1. Nah, ya, seperti tadi, karena salah satu bilangan itu adalah genap dan yang lainnya ganjil, maka kalau kedua bilangan tersebut dijumlahkan, maka hasilnya pasti ganjil. Sehingga di sini OA plus B itu sama dengan negatif 1. Ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. OA plus B sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini kita tuliskan sebagai negatif 1 kali 1. Ya, tentunya ini bertujuan. Kalau yang pertama kan kita tuliskan 1 kalikan negatif 1. Kalau yang ini kita tulis negatif 1 kali 1. Karena kita ingin menyamakan dengan OA. Nah, kita lihat di sini negatif 1 itu sama dengan OA. Ya, 1 itu sama dengan OB. Ya, jadi untuk kasus keempat ini juga berlaku bahwa apa? To A plus B itu sama dengan To A kali To B. Ya. Nah, karena ternyata berlaku untuk semua kemungkinan A dan B, ya, untuk sembarang A dan B anggota G, ya, berlaku To A plus B sama dengan To A kali To B, maka To ini merupakan homomorfisme grup. Nah, kembali Ibu ingatkan di sini ya. Nah, kita harus memperlihatkan apa? Peta dari A tambah B itu sama dengan peta dari A kali peta dari B. Kenapa di sini tambah? Karena operasi pada domainnya itu adalah penjumlahan. Sementara operasi pada kodomainnya adalah perkalian. Nah, kalau berlaku To A plus To B sama dengan To A kali To B, maka dia merupakan homomorfisme grup. Apabila tidak berlaku hal ini, maka dia bukanlah homomorfisme grup. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita beralih ke contoh ketiga ya. Nah, misalkan G adalah grup semua bilangan rasional dengan operasi penjumlahan ya. Nah, kemudian G aksennya adalah grup semua bilangan rasional kecuali 0 dengan operasi perkalian ya. Nah, kedua-duanya ini adalah grup ya. Nah, yang tadi yang G grup semua bilangan rasional dengan operasi penjumlahan sudah Ibu jelaskan ya. Nah, G aksen grup semua bilangan rasional kecuali 0 dengan operasi perkalian. Nah, ini juga grup karena apa? Berlaku sifat tertutup. Dua bilangan rasional kalau dikalikan pasti akan menghasilkan bilangan rasional. Kemudian juga apa? Berlaku sifat asosiatif pada operasi perkalian bilangan rasional ya.
dan dia memiliki identitas. Identitasnya adalah 1, karena bilangan rasional apapun apabila dikalikan dengan 1 maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Kemudian setiap bilangan rasional kecuali 0 itu memiliki inverse. Misalnya, kalau kita ambil 3, maka inverse-nya adalah 1/3. Karena 3 dikalikan 1/3 sama dengan 1. Sama dengan identitasnya. Ya. Kemudian, kalau kita misalnya mengambil negatif 6, maka inverse-nya adalah negatif 1/6. Karena negatif 6 dikali negatif 1/6 sama dengan 1. Atau misalnya kita mengambil negatif 2/3 ya. Nah, negatif 2/3 itu kan juga bilangan rasional. Maka inverse-nya adalah negatif 3/2 ya, dan seterusnya ya. Nah, kecuali 0 di sini. Makanya di sini dikatakan apa? Semua bilangan rasional tanpa 0 karena kalau 0 dia tidak memiliki inverse. Jadi dia harus dikecualikan untuk membuat G aksen ini menjadi sebuah grup. Nah, kemudian pemetaan dari G ke G aksen itu didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat. Jadi kalau misalnya diambil x-nya sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan 4. Kalau x-nya diambil negatif 3, maka fx-nya sama dengan 9. Nah, ini definisi dari pemetaannya. Kita akan menyelidiki apakah F ini sebuah homomorfisme grup atau bukan. Nah, kita ambil sebarang X dan Y anggota G ya. Dari definisinya ya diperoleh X anggota G, maka Fx sama dengan X kuadrat. Y anggota G, maka Fy sama dengan Y kuadrat ya. Nah, X plus Y itu anggota G ya. Karena apa? Ini adalah eh, bilangan rasional. Dua bilangan rasional kalau dijumlahkan hasilnya adalah bilangan rasional ya. Fx plus Y sesuai dengan definisi pemetaannya ya, Fx sama dengan X kuadrat, maka Fx plus Y sama dengan X plus Y kuadrat ya. Apabila kita jabarkan ya, maka ini hasilnya sama dengan ya, atau kita faktorkan ya. Ini maka hasilnya sama dengan X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, ternyata ini tidak sama dengan Fx dikali Fy. Kalau Fx kali Fy kan hasilnya adalah X kuadrat Y kuadrat. Sementara kan ini hasilnya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat ya. Nah, karena tidak berlaku Fx plus Y ya, sama dengan Fx kali Fy ya. Jadi ini tidak sama hasilnya. Fx plus Y itu tidak sama hasilnya dengan Fx kali Fy, maka F bukanlah homomorfisme grup. Nah, ya. Jadi itu ketiga contoh yang Ibu berikan ya. Kalian bisa membandingkan mana yang merupakan homomorfisme grup, mana yang bukan homomorfisme grup. Ya, silahkan ya setelah memahami materi ini kalian mengerjakan lembar kerja mahasiswa yang Ibu berikan di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.